Selamat datang. Di pembahasan sebelumnya, kita kan udah bahas tuntas soal active listening. Nah, sekarang kita bakal melangkah lebih jauh lagi nih. Kita akan isi kotak peralatan kita dengan berbagai teknik komunikasi praktis yang bakal mengubah cara Anda ngobrol sama pasien. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Anggap aja active listening itu fondasi rumah yang kokoh. Tapi kan, fondasi doang nggak cukup. Tanpa alat yang pas, rumah itu nggak bakal berdiri aman. Apalagi dalam komunikasi klinis yang taruhannya keselamatan pasien, kita butuh lebih dari sekedar jadi pendengar yang baik. Oke, kita mulai dari sini. Active listening itu memang krusial. Tapi seorang tenaga kesehatan itu perannya bukan cuma menerima informasi, kita harus jadi pemandu percakapan yang aktif. Tujuannya apa? Ya biar kita bisa gali informasi dengan akurat dan mastiin semua edukasi kita itu nyampe dan dipahami dengan benar. Jadi, poin utamanya gini, ini semua bukan teori di awang-awang. Ini adalah skill praktis, keterampilan nyata yang jadi garda terdepan buat jaga keselamatan pasien. Tiap teknik yang bakal kita bahas, ini adalah alat yang beneran bisa Anda pakai besok di tempat kerja. Yuk, kita buka kotak peralatan kita dan lihat alat yang pertama, pertanyaan. Cara kita bertanya itu sangat menentukan informasi apa yang bakal kita dapat. Ada macam-macam jenis pertanyaan dan masing-masing punya fungsi yang super penting dalam sebuah konsultasi. Coba lihat bedanya. Pertanyaan terbuka itu ngasih ruang buat pasien untuk cerita, untuk kasih kita gambaran besarnya. Dari situ, baru deh kita kerucutkan pakai pertanyaan tertutup, yang jawabannya spesifik, ya atau tidak, untuk konfirmasi detail-detail penting. Kunci utamanya adalah mengombinasikan keduanya. Oke, sekarang kita pindah ke alat berikutnya. Yang ini fokusnya adalah gimana caranya kita bisa memastikan pemahaman kita sama dengan pasien, sekaligus membangun hubungan yang kuat dan penuh empati. Ingat, komunikasi yang baik itu selalu jalan dua arah. Pernah kan dapat jawaban yang umum banget dari pasien? Kayak, ya gitu deh dok. Nah, disinilah teknik probing ini berguna. Probing itu ibarat kita menggali lebih dalam lagi untuk dapat detail spesifik yang kita butuhin. Nah, ini contoh yang bagus banget. Daripada kita cuma terima jawaban, baru-baru ini kita gali lagi. Satu pertanyaan simpel kayak gini aja bisa mengubah baru-baru ini jadi 3 hari lalu pas setelah saya makan sate, dan itu bisa jadi info krusial yang mengubah seluruh rencana terapi. Paraphrase. Wah, ini alat yang powerful banget. Ini adalah bukti nyata kalau kita beneran melakukan active listening. Dengan ngulangin inti pesan pasien pakai kata-kata kita sendiri, kita bukan cuma konfirmasi pemahaman, tapi kita juga nunjukin, saya dengerin Anda, kita ini satu tim. Lihat deh betapa efektifnya contoh ini. Satu kalimat ini langsung ngerangkum masalahnya, penyebabnya, dan tindakan si pasien. Ini ngasih kesempatan ke pasien buat bilang, iya, betul sekali, atau, bukan gitu maksud saya. Jadi semuanya jelas. Komunikasi itu kan bukan cuma soal fakta, tapi juga soal perasaan. Refleksi perasaan ini adalah teknik buat mengakui emosi pasien. Ini menunjukkan kalau kita nggak cuma dengar kata-katanya, tapi kita juga ikut ngerasain apa yang mereka rasakan. Satu kalimat sederhana kayak gini itu bisa mengubah seluruh suasana percakapan loh. Kalimat ini seolah-olah membuka pintu buat pasien untuk berbagi apa yang jadi kekhawatiran mereka. Dan dari situlah kepercayaan yang sesungguhnya mulai terbangun. Oke, bagian ini penting banget. Kita bisa aja kasih informasi paling canggih sedunia. Tapi kalau pasien nggak paham, ya semuanya sia-sia. Yuk kita lihat gimana caranya mastiin info dari kita itu benar-benar nempel. Aturan mainnya sebenarnya simpel banget, bikin semuanya jadi gampang dipahami. Hindari istilah-istilah medis yang ribet, pecah informasi jadi bagian-bagian kecil, dan yang paling penting, fokus ke apa yang pasien wajib ingat. Nah, ini dia jagoannya, metode Teach Back. Kuncinya ada di cara kita bertanya. Kita nggak lagi ngetes ingatan pasien, tapi kita lagi ngetes seberapa jelas penjelasan kita. Ini mengubah pola pikir dari apakah Bapak Ibu mengerti, jadi apakah penjelasan saya sudah cukup baik? Beda banget kan? Cara kita mengakhiri sebuah percakapan itu sama pentingnya loh sama cara kita memulainya. Mari kita lihat alat terakhir di kotak kita untuk bisa menutup sesi konseling dengan efektif dan profesional. Ngomongin efek samping itu kan agak tricky ya. Tujuannya adalah gimana caranya kita bisa jujur tanpa bikin pasien panik. Kuncinya adalah memberikan informasi yang berimbang antara manfaat dan risiko, dan yang paling penting,
Kasih pasien rencana tindakan yang jelas kalau efek samping itu muncul. Ini contoh yang pas banget. Kalimatnya langsung ngasih tahu resikonya apa, yaitu kantuk, dan langsung juga ngasih solusi praktis yang bisa dilakukan pasien, yaitu hindari mengemudi. Jelas, lugas, dan fokus ke solusi. Ini memberdayakan pasien, bukan menakut-nakuti. Dan inilah checklist terakhir kita. Rangkum lagi poin-poin pentingnya, kasih kesempatan buat pertanyaan terakhir, jelaskan kapan harus kontrol lagi, dan tutup dengan kalimat yang hangat dan mendukung. Ini memastikan pasien pulang dengan rasa tenang dan kejelasan penuh. Jadi, setelah kita lihat semua peralatan ini, mulai dari cara bertanya, parafrase, refleksi perasaan, sampai metode teachback, pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya komunikasi saya lebih baik? Tapi, alat mana nih yang mau langsung saya coba terapkan besok? Coba pilih satu dan lihat sendiri perbedaannya.